Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang gerak lurus. Dan sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Apakah kalian pernah mendengar gerak lurus? Ingat ya, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung atau parabola. Benda yang bergerak pada lintasan lurus disebut gerak lurus. Nah, gerak yang akan kita bahas kali ini adalah konsep gerak lurus. Nah, gerak mengenal istilah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sementara itu, perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan, namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Kecepatan dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Kecepatan merupakan besaran vektor, karena memiliki besar dan arah. Kecepatan rata-rata merupakan perubahan perpindahan atau posisi yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Rumus kecepatan rata-rata sama dengan perubahan posisi benda per waktu tempuh. Kelajuan rata-rata merupakan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Rumus kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Berikut besaran-besaran gerak. 1. Kedudukan, perpindahan, dan jarak. A. Kedudukan. Kedudukan sama artinya dengan letak atau posisi. Kedudukan suatu benda ditentukan relatif terhadap titik acuan pada sistem koordinat. Pada garis bilangan, titik acuan biasanya adalah titik 0, sedangkan pada sistem koordinat 2 atau 3 dimensi, titik acuan yang biasa digunakan adalah titik pangkal koordinat titik 0. B. Perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda, karena kedudukan merupakan besaran vektor. Perpindahan juga merupakan besaran vektor. Perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir benda serta tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. C. Jarak. Jarak memiliki beberapa pengertian. Jarak dapat berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jarak juga dapat berarti besar perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir atau lintasan terpendek antara dua titik. Contoh, lintasan AB sepanjang 10 meter. Santi berlari dari A ke B. Di lain waktu, Widya berlari dari lintasan yang sama dari B ke A. Jarak yang ditempuh Widya sama dengan jarak yang ditempuh Santi yaitu 10 meter. Namun perpindahan Santi yang bergerak ke kanan dari A ke B berbeda dengan perpindahan Widya yang bergerak ke kiri dari B ke A. Jika titik acuannya adalah titik A, maka perpindahan Santi adalah positif 10 meter, sedangkan perpindahan Widya adalah negatif 10 meter. 2. Kecepatan dan kelajuan. A. Kecepatan. Ada 2 pengertian kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan melibatkan arah gerak. Arah kecepatan suatu benda sama dengan arah pergeseran atau geraknya. Perlu diingat kembali, dalam pembahasan ini, jika hanya disebut kecepatan, berarti yang disebut kecepatan sesaat. 1. Kecepatan rata-rata. Rumus dari kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu. 2. Kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata tidak menunjukkan rincian gerak suatu benda karena tidak setiap saat benda bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat pendek. Dan demikian, rumus kecepatan sesaat dapat diperoleh dari rumus kecepatan rata-rata dengan syarat selang waktu mendekati 0. B. Kelajuan. Kelajuan merupakan besaran skalar sehingga selalu bernilai positif. Kelajuan dilambangkan sama dengan lambang kecepatan, tetapi dicetak miring atau italics. 1. Kelajuan rata-rata. Rumus kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh per selang waktu. 2. Kelajuan sesaat. 3. Percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka percepatan juga merupakan besaran vektor.
Percepatan dilambangkan dengan notasi A. A. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. B. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat mendekati nol. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. 1. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A sama dengan 0. Cara mencari nilai kecepatan pada objek yang mengalami GL beraturan memakai persamaan sama seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya di atas. Rumus mencari GLB adalah V sama dengan S per T, atau velocity sama dengan space per time. Kita sudah mengetahui bahwa V sama dengan kecepatan atau kilometer per jam atau M per S. S sama dengan perpindahan, pada soal-soal biasanya juga disebut sebagai jarak tempuh atau kilometer atau meter. T sama dengan selang waktu atau waktu tempuh atau jam atau sekon. Contoh soal gerak lurus beraturan. 1. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Solusi. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Maka dapat kita tuliskan kembali menjadi S sama dengan V kali T. S sama dengan 18 km per jam kali 2,5 jam, sama dengan 45 km. Jadi, pengendara sepeda tersebut telah menempuh jarak sejauh 45 km. 2. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus, tapi percepatannya konstan atau tetap. Beda GLB dengan GLBB adalah GLB tidak punya percepatan, sedangkan GLBB punya percepatan. Ada 3 variabel GLBB. 1. Perpindahan atau S. 2. Kecepatan atau V. 3. Percepatan atau A. Nilai A positif pada GLBB disebut percepatan, sedangkan nilai A negatif pada GLBB disebut perlambatan. Contoh peristiwa GLB adalah ketika kita melempar bola blowing ke sasaran tembak, lalu kereta api saat bergerak. Sedangkan contoh dari GLBB adalah saat pengereman mobil untuk membuat mobil berhenti, seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Secara umum, ada 3 variabel dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu 1. Perpindahan atau S, 2. Kecepatan atau V, 3. Percepatan atau A. Pada GLBB, perpindahan memiliki 2 rumus utama, yaitu rumus pertama, S sama dengan VO kali T kurang lebih 1/2 AT kuadrat. Rumus kedua adalah S sama dengan V kali T sama dengan VO tambah V per 2 kali T, yang dimana S sama dengan perpindahan atau M, VO sama dengan kecepatan awal benda atau M per S, A sama dengan percepatan atau perlambatan atau M per S2, T sama dengan waktu benda bergerak atau S, V sama dengan kecepatan akhir benda atau M per S. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.